Oke, selamat datang di Hura Motif. Jadi, udah lama nggak ketemu ya karena kesibukan duniawi, lupa menjalankan hobi. Oke, jadi pada akhirnya setelah sekian lama, aku lihat review BRQ, gitu kan, di YouTube dan mendengar pengalaman dari orang lain. Akhirnya saya juga bisa beli itu, pada akhirnya bisa punya rezeki untuk beli itu. Nah, ini wujudnya. Sebenarnya dari pabrikan tuh nggak kayak gini kan. Itu tuh dibungkus sama jaring kawat yang terbuat dari kawat. Itu ada 4 kan, ini kan berjejer gitu tuh. Nah, dibungkus sama jaring kawat. Nah, kenapa saya buka? Karena menurut pendapat mereka, menurut klaim mereka, kalau motor NMAX, PCX, pokoknya Matic longsor gitu ya, itu harus dibuka katanya, biar si kawatnya itu tidak nyangkut di mana gitulah pokoknya. Ya udah, saya ikutin aja gitu daripada cari amannya aja gitu. Nah, dari paket pembelian kita aku dapat ini biarku ini ini tuh aku beli harganya 480.000, 4 ya untuk NMAX. Dapat stiker sama dapat brosur. Nah, di brosurnya tuh nih aku bacakan ya, brosurnya apa. Made in UK. Terus dia go green with bukan ini, terus ini dapat award tahun 2007 2008. Lama banget, lama juga gitu udah. Berapa, 14 tahun, 15 tahun. Ini ada 8 keuntungan BRQ, memakai BRQ. Pertama, meningkatkan kualitas BBM. Katanya kalau misalkan motor ini tuh harusnya kompresinya pakai Pertamax gitu. Kalau pakai BRQ bisa pakai Pertalite gitu. Pakai Pertalite juga bisa katanya. Lalu tarikan mesin ringan dan responsif, nanti kita coba tes. Yang ketiga, menghilangkan mesin ngelitik. Yang ngelitik ini kan disebabkan oleh ketidaksesuaian bahan bakar gitu. Ketidaksesuaian rasio kompresi dengan bahan bakarnya gitu. Kalau misalkan rasio kompresinya mengharuskan memakai bahan bakar Pertamax itu ya 10 poin berapa gitu. Kalau dipakai Pertalite yang ngelitik gitu karena adanya ketidaksesuaian lah gitu, ataupun sebaliknya. Yang keempat, menurunkan gas buang sampai dengan 50%. Nah, kalau ini aku harus tes di tes itu tuh, tes emisi, uji emisi gitu ya. Nah, itu ribet lah. Yang kelima, menghemat BBM. Nah, ini yang paling aku concern gitu ya. Aku mah nggak peduli sama tarikan mesin, gas buang oke lah, dikit-dikit peduli. Yang ini hemat BBM nih. Karena sejujurnya memang aku beli ini tuh buat menghemat BBM katanya. Gitu, tujuanku itu. Yang keenam, membersihkan ruang bakar mesin. Oke. Yang ketujuh, 1 kali pasang efektif sampai dengan 400.000 km. Yang kedelapan, merawat injektor jadi lebih awet. Ini brosurnya. Gitu. Terus di sini ini unik nih. Si brosur ini tuh. Ini kok tipenya B4 ya, tipe ininya tuh B4. Di brosurnya itu B4 itu motor untuk lebih dari 200 cc. Sedangkan motor yang di bawah 200 cc itu bisa pakai B2. Sedangkan ini kan 155. Harusnya kan pakai B2 aja cukup ya. Tapi di YouTube, di e-commerce mereka menyarankan yang NMAX ini tuh pakai B4 gitu. Jadi kayak ketidaksinkronan gitu antara brosur yang mereka cetak dengan statement mereka saat ini. Mungkin itu bertujuan ya biar kita yang punya NMAX itu beli produk mereka yang paling mahal gitu, yang lebih mahal gitu. Khususnya, dan cara bukanya gampang ya, cara pasangnya tuh gampang. Kalau misalkan yang motor selain NMAX mungkin nggak perlu dibuka si kawatnya. Nah, ini tuh bentuknya tuh kalau misalkan kalian pikir, atau aku pikirnya ini agak gede gitu
si produknya. Ternyata kecil, sekecil seukuran permen Mentos. Seukuran permen Mentos. Mungkin permen Mentos, iya permen Mentos ini. Gitu. Dan kalau aku lihat ya dari wujudnya gitu, fisik, kok kurang meyakinkan gitu kalau itu produk mahal, produk ajaib yang bisa menurunkan BBM. Dicium pun ya nggak ada aroma apapun. Ini tuh apa? Ini tuh apa gitu? Aku nggak paham sih. Dan cara pasangnya gampang, tinggal masukin aja ke sini nih, ke bensin gitu ya, tinggal cemplungin udah weh. Oke, kita coba. Ini aku cerita dulu intinya ya, pemasangannya. Nanti aku cerita setelah dipasang apakah ngaruh atau enggak gitu, apakah berubah atau enggak, atau berpengaruh atau enggak gitu ya. Coba aku pasang. Ini 4 saat. Aku tuh sebenarnya bisa pasang 2, karena kan sesuai brosur kan 2 aja cukup ya. Cuman dipikir-pikir kalau misalkan aku pasang, rencana itu mau ngetes gitu. Kalau misalkan aku pasang 2, dites dulu nih oke enggak nih gitu ya. Terus nanti kalau misalkan oke, aku pasang lagi gitu. Atau kalau misalkan oke, ya aku bisa pasang di motor yang lain. Cuman kalau misalkan nggak oke, bisa masukin semuanya. Cuman kalau misalkan pakai motor yang lain kan, motorku yang di sini kan cuma ada 1 ya, motorku yang lain di tempat lain gitu, dan dipakai sama yang lain jadi kurang kerasa manfaatnya mungkin ya. Jadi ya udahlah, maruk sama aku semua aja gitu. Aku coba masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sorry, ini tuh keadaan bensinnya tuh, kalau di NMAX kan ada 6 bar ya. Kalau misalnya punya NMAX tuh tahu udah ada 6 bar. Ini berkurang 1, artinya barnya bensinnya tuh ada 5. Berarti sekitar 5 literan lah. Karena ini kan kapasitasnya 6,6 liter ya. Terus bar di MID-nya ada 6. Ya aku asumsikan aja gitu, 1 barnya itu 1 liter gitu aja. Lempengin aja gitu biar gampang ke pom bensin gitu, nggak usah isi full tank. Kadang aku suka keselin gitu kalau ada orang isi full tank lambat. Tahu isi full tank tuh kan, isi full tank tuh digini-gini dulu ya, itu tuh ngelambatin yang di belakang. Padahal mereka tuh bisa mengira-ngira gitu, tahu kapasitas bensinnya berapa, tahu yang kepake berapa dari indikator, ya udah isi sekian liter atau sekian puluh ribu gitu. Kalau aku gitu, kalau misalkan yang harus keisi, kalau misalkan bar sisa 1, berarti kan ada 5 bar yang kosong. 5 bar 5 liter ya, aku tinggal kali pertama 5 liter berapa, 12.500 kali 5, 75.000 ya, sorry, 62.500 gitu. Atau kalau pertalit 8 kali 5, 40.000, ya udah 40.000-an, ya udah 62.500 atau 60.000 gitu, biar nggak luber. Udah nggak, kalau full tank tuh kan gini-gini, ngehambat yang di belakang gitu. Kadang aku suka kesel aja gitu. Nah sekarang aku coba masukin ya si BRQ ini satu persatu aja. Yang bensin saat bentar, ada tanya kok nggak plug gitu, kok nggak plug ya, pasang bensinnya penuh tapi kok nggak plug gitu ya. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Nanti aku cerita deh impresinya kayak gimana ya. Gitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalkan kalian subscribe tapi aku kurang konsisten mungkin ya. Jadi ya gitulah, nanti aku bakal coba konsisten buat review apapun yang aku pengen gitulah. Tapi berarti kalau misalkan kalian tetap subscribe, berarti terima kasih banyak. Aku berterima kasih kalian udah mau dengerin ceritaku, udah mau lihat kehidupan motorku. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa berteman lah gitu. Aku mah pengennya kalau misalkan kita bisa ketemu, kita jadi temen main, temen touring, temen San Mori, temen NR gitu.
Ya aku lebih suka yang dikit tapi berkualitas gitu. Jadi aku nganggap kalian teman, terima kasih sebagai teman yang udah dengerin ceritaku. Karena kadang gitu ya, karena kadang kita tuh butuh teman buat cerita aja gitu, buat didengerin aja gitu. Mereka peduli atau enggak juga nggak masalah, yang penting kita udah keluarin gitu ya. Nah ini juga sama, kalian teman virtualku, kalian udah dengerin ceritaku, jadi terima kasih banyak udah dengerin ceritaku gitu. Udah, aku niatnya cerita aja gitu. Thank you. Oke, makasih ya.